Pagi. Baik. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang semuanya ya. Oke, perkenalkan karena di sini wajah-wajah baru semua ya, Bapak Ibu masih fresh semua. Sudah pada bergabung belum? Udah. Oke, baik. Perkenalkan, saya Diana. Saya di sini selaku produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Hari ini di acara yang luar biasa hari ini ya, kita akan membahas mengenai manfaat dari cocoa flavanol. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar mengenai bisnisnya, kemudian nanti keuntungannya harian, mingguan, bulanan, dan tahunannya ya. Sekarang kita bahas mengenai manfaatnya untuk tubuh kita, untuk kesehatan ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Winda. Jika Bapak Ibu ingin bertanya mengenai masalah obesitas, boleh ya, karena tema kita hari ini adalah cocoa flavanol untuk obesitas. Jadi yang mau menurunkan berat badannya bisa dibantu dengan cocoa flavanol. Tapi kalau mau bertanya dengan penyakit lain, tentu saja boleh ya. Untuk itu kita langsung sambut saja Dr. Winda, dokter kesayangan kita. Silakan Dr. Winda, kita berikan. Iya, betul Ibu. Cantik ya dokter kita ya. Penjahitan ya. Terima kasih Diana. Selamat pagi. Aduh, banyak sekali ya wajah-wajah baru ya. Saya senang deh, belakangan ini makin lama makin banyak wajah-wajah baru. Jadi saya juga jadi makin excited gitu ya. Oke. Oh ini dia. Oke, topik yang mau saya bawakan hari ini adalah cocoa flavanol untuk obesitas. Kita gara-gara pandemi ini ya, banyakan di rumah, jadi mulai kurang aktivitas, stres makan, dikit makan, tiba-tiba cek timbangan udah, timbangan buang aja. Lebih serem lihat timbangan sekarang jadi kayaknya ya. Jangan ya, itu justru harus memotivasi kita supaya kita balik lagi ke bentuk kita yang waktu awal-awal. Nah kali ini karena masalahnya kalau kita obesitas itu nggak hanya sekedar masalah mengganggu penampilan, tapi itu nggak baik untuk kesehatan kita ya. Jadi kalau bisa kita lebih usahakan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Ini kenapa tidak bisa digeser? Oke. Agak lemot dia, kurang flavanol sepertinya ya. Mari tolong dikasih ya. Oke. Kategori obesitas. Obesitas itu apa sih? Obesitas itu nggak semata-mata hanya soal gemuk aja, enggak ya. Tapi itu terjadi penumpukan lemak yang berlebihan karena nggak seimbang nih ya antara asupan yang masuk dengan asupan yang keluar. Dan ini bukan hanya terjadi dalam sekali dua kali aja, tapi terjadi dalam waktu yang lama. Sehingga jadi terakumulasi, akhirnya jadi obesitas ya. Nah sebelum ke obesitas kita nanti ke overweight dulu. Pertama-tama agak kelebihan dulu aja berat badannya. Nah tapi kalau tidak dirubah, inilah nanti bisa akhirnya jatuhnya ke obesitas ya. Nah masalahnya kalau kita overweight, terus kita bahkan lebih parah lagi obesitas, sudah masuk kategori obesitas, itu kita beresiko penyakit seperti yang tadi saya katakan. Jadi nggak hanya semata-mata soal penampilan. Kalau gemuk tuh nggak cakep, bukan soal masalah cakep ya, cakep tuh nomor 2 ya, tapi ini soal kesehatan. Kalau seandainya kita overweight, kita obesitas, resiko kita terkena diabetes itu 44%, tinggi loh, hampir 50% ya. Terus juga resiko penyakit jantung iskemik 23%, dan kanker itu bisa 7-41% resikonya ya. Nah ini tadi yang saya bilang klasifikasinya ya, kategorinya. Gimana sih cara menghitung, dok ini saya sebenarnya ada obesitas atau belum nih ya kira-kira. Nah jadi ada hitungannya ya, ada rumusnya. Kita menghitung yang namanya indeks massa tubuh. Nah indeks massa tubuh cara mengukurnya berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2 ya, dikuadratkan. Nah hasilnya berapa baru kita lihat di tabel ini.
Nah, kalau hasilnya masih di bawah 18,5 itu malah kita underweight, ya, underweight. Tapi kalau normalnya itu di 18,5 sampai 24,9. Nah, kalau sudah mulai overweight yang tadi berlebih, itu kita sudah mulai di atas 25. Pre-obes itu 25 sampai 29,9. Nah, dimasukkan dalam kategori obes itu kalau sudah masuk 30 ke atas. Jadi kalau obes tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 berapa ya? Kalau di atas 30 itu obes tingkat 1, di atas 35 itu obes tingkat 2, di atas 40 itu obes tingkat 4. Nah, kira-kira kita yang mana nih kategorinya? Keluarkan kalkulatornya ya. Janganlah ya. Kalau bisa yang normal-normal aja ya. Target kita adalah normal. Minimal kalau maaf terlalu bersemangat saya. Nah, ya minimal usahakan kita mulai bertahap ya. Naik satu tingkat ke yang di atasnya. Mungkin kalau kita sekarang, loh saya obes tingkat 2 nih, ya udah. Target kita apa? Gak usah langsung ke normal. Bertahap dulu obes tingkat 1. Nanti sudah achieve obes tingkat 1, kita naik sampai ke pre-obes. Habis itu baru ke normal. Bertahap aja supaya badannya juga nggak kaget ya. Nah, kenapa kita bisa obesitas? Genetik. Itu nomor 1. Tapi apakah sudah pasti kalau orang tuanya obesitas, pasti anaknya obesitas juga? Belum tentu. Tergantung ya. Tergantung kitanya gimana. Kalau umpamanya kita punya bakat seperti orang tua kita obes, kita punya bakat sini saya obesitas. Tapi kita makannya juga kayak orang tua kita ya, makannya banyak juga ya, no wonder kitanya juga obesitas ya. Jangankan ada genetiknya ya, nggak ada genetiknya juga kalau makannya sebakul mulu tiap hari, ya iyalah tiap kali makan sebakul, tiap kali makan sebakul. Nggak ada genetik juga obesitas ya kalau itu ya. Terus tadi itu gaya hidup yang nggak sehat, makannya banyak, aktivitas fisiknya nggak ada ya. Jadi asupan yang masuknya banyak tapi yang keluarnya sedikit. Jangan pelit ya, kalori mah dikeluarin aja ya, daripada disimpan mah jadi lemak ya. Kalau duit oke lah disimpan ya, lemak jangan ya kan gitu ya. Terus konsumsi minuman beralkohol, karena kalau kita konsumsi alkohol itu memang sifatnya adalah merusak sel. Akibatnya sel-sel tubuh kita yang harusnya bisa bekerja untuk metabolisme lemak, dia jadi nggak bisa. Akhirnya lemaknya dianggurin, disimpan ya. Terus juga konsumsi makanan tinggi gula, tinggi lemak, berlebihan lagi makannya, sering lagi berlebihannya ya. Terus juga banyak konsumsi makanan cepat saji. Nah ini nih yang instan ini ya, yang instan itu nggak bagus ya, sama kurang aktivitas fisik. Nah gimana kita mencegahnya? Pada dasarnya adalah kita menghindari resiko-resiko tadi, resiko-resiko penyebabnya dengan cara kita atur pola makan ya, lebih pilih makanan-makanan yang dipilih. Bukan loh tapi saya porsinya memang harus banyak, saya aktivitasnya banyak, nggak masalah, cuman pilih makanan yang tepat ya, jangan banyak yang cepat saji. Kalau banyak tapi yang fresh sebenarnya masih oke. Tinggal kita meningkatkan aktivitas fisik kita ya. Terus kurangin yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam. Kok garam juga dok, hubungannya apa? Karena garam itu sifatnya mengikat air, sehingga cairan di dalam tubuh kita banyak. Itu yang bikin kita juga kelihatan gembul gitu, ya. Terus lakukan aktivitas fisik. Aktivitas gak harus yang berat, ringan-ringan tapi sering rutin dilakukan itu cukup banget kok ya, cukup sekali. Hindari junk food ya, dan lebih bagus kalau kita rajin check up. Sebenarnya check up apalagi kalau obesitas ya, check upnya seharusnya sebenarnya sih nggak harus dengan kita ke dokter atau ke rumah sakit. Cek IMT aja paling gampang, timbang tinggi badan kan kita udah tahu ukuran berapa kan, tinggal berat badannya ya nanti hitung. Sekarang skor saya berapa ya? Waduh, udah di atas 25 nih, udah 25,5. Wah, masuk pre-obes. Wah, harus diet gitu ya. Nah, sekarang gimana sih manfaatnya flavonoid untuk obesitas?
Nah, ternyata dari hasil penelitian, kalau kita mengkonsumsi katakan 690 mg per hari selama 12 minggu, berarti itu kira-kira 3 bulan. Ya? Ya kan ya 3 bulan ya, benar ya? Nah, itu ternyata bisa mengurangi total berat badan kita bisa sampai 3 kg. Dan itu bisa mengurangi lingkar pinggang itu sampai 3,3 cm dan mengurangi persentase lemak tubuh sampai kurang lebih 1,5 kg. Oke, dikit banget sih dong. Dikit nggak? Dikit itu. Nah, lihatnya bukan dari berapa kilogram total berat yang hilang, tapi dari mananya? Lingkar pinggangnya. Kenapa? Yang paling berbahaya pada obesitas justru di lingkar pinggang. Ya, asalkan lingkar pinggangnya itu makin kecil, resiko obesitas kita makin rendah. Mungkin secara berat badan kita bisa jadi nggak begitu drastis. Kenapa? Terjadi perpindahan dari lemak berpindah kepada otot. Kalau yang beratnya otot, bagus atau enggak? Bagus, berarti nggak masalah dong. Asalkan lingkar pinggangnya kecil, ya. Nah, selain itu juga